Pendekatan sosiologi. Menurut Bauman, sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan manusia dalam kelompok, sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang kehidupan bersama yang di dalamnya terkandung unsur-unsur hubungan antara orang dan perorangan, antara kelompok dengan kelompok, dan sifat-sifat dan perubahan yang terdapat dalam ide sosial yang tumbuh. Sedangkan studi sosiologi agama menurut Joachim Löw merumuskan secara luas sebagai studi tentang interrelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar mereka. Dorongan-dorongan, gagasan, dan kelembagaan agama mempengaruhi dan juga sebaliknya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, organisasi, dan stratifikasi sosial. Menurut Hugo Jinwei menyatakan bahwa sosiologi agama adalah bagian dari sosiologi umum yang mempelajari suatu ilmu budaya empiris, profan, dan positif yang menuju kepada pengetahuan umum, jernih, dan pasti dari struktur-struktur, fungsi-fungsi, gejala-gejala, dan perubahan-perubahan kelompok keagamaan untuk kepentingan agama dan masyarakat. Pendekatan antropologi. Antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia. Secara terminologi, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Edward Tylor mendefinisikan antropologi sebagai hasil perilaku yang pada gilirannya mengakumulasikan dan mentransmisikan pengetahuannya. Oleh karena kemampuannya yang khusus manusia itu, maka ia dapat menyusun kembali lingkungan alamiahnya. Adapun definisi lain menurut James L. Peacock, pengertian antropologi itu menitik beratkan pada aspek pemahaman kemanusiaan dalam bentuk keanekaragaman secara menyeluruh. Pendekatan sosiologi antropologi dalam Islam. Satu, pendekatan sosiologi dalam Islam. Secara sosiologis, agama merupakan kategori sosial dan tindak empiris. Dalam konteks ini, agama dirumuskan dengan ditandai oleh 3 corak pengungkapan universal, yaitu pengungkapan teoritis berwujud kepercayaan atau belief system, pengungkapan praktis sebagai sistem persembahan atau system of worship, dan pengungkapan sosiologi sebagai sistem hubungan masyarakat atau system of social relation. Dalam sosiologi terdapat berbagai logika teoritis atau pendekatan yang dikembangkan untuk memahami berbagai fenomena sosial keagamaan. Di antara pendekatan itu yang sering digunakan adalah A. Fungsionalisme. Pendekatan fungsional menurut Talcott Parsons dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan sosial. B. Pertukaran. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial keagamaan seperti perubahan dan perilaku sosial ialah teori pertukaran. Pokok-pokok pandangan teori pertukaran menurut Turner adalah: 1. Manusia berusaha memperoleh keuntungan dari transaksi sosial. 2. Manusia memperhitungkan untung rugi dalam transaksi sosial. 3. Manusia menyadari adanya sejumlah alternatif yang mendorong mereka memperhitungkan untung rugi. 4. Manusia bersaing untuk memperoleh keuntungan. 5. Pertukaran yang berorientasi keuntungan berlangsung dalam setiap konteks sosial. 6. Individu mempertukarkan komoditas non-material seperti perasaan dan jasa. C. Interaksionalisme. Simbolik. Manusia pada intinya senang dengan simbol-simbol. Bila di suatu tempat tumbuh dan berkembang komunitas, pada saat yang sama akan tumbuh simbol-simbol yang dipahami bersama. D. Konflik. Teori-teori konflik dapat diinginkan untuk menjelaskan kecenderungan integrasi dan disintegrasi yang dialami sebuah sistem sosial. E. Teori penyandaran. Dalam teori penyandaran ini lebih menekankan pada perlunya dialog, pemberdayaan masyarakat, bersikap kritis terhadap berbagai bentuk difusi inovasi. F. Ketergantungan. Inti dalam teori ini adalah ketergantungan negara berkembang dengan negara maju. 2. Pendekatan antropologi dalam Islam. Pendekatan antropologi dalam agama berangkat dari preposisi bahwa agama tidak hanya berdiri sendiri, melainkan agama akan selalu berhubungan erat dengan pemeluknya. Setiap pemeluk agama memiliki sistem budaya dan kultur masing-masing. Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia menjadikan antropologi memiliki peran sangat penting dalam memahami agama.
Antropologi mempelajari tentang manusia dan segala perilaku mereka untuk dapat memahami pemberdayaan perbedaan kebudayaan manusia dengan dibekali dengan holistik dan komitmen antropologi terhadap pemahaman manusia. Maka sesungguhnya antropologi merupakan ilmu yang penting untuk mempelajari agama dan interaksi sosial dengan berbagai budaya. Dalam konteks agama, antropologi mengamati keyakinan akan adanya kekuatan yang mempengaruhi kehidupan manusia yang berasal dari luar diri dan alam semesta yang tidak nampak oleh panca indera atau supranatural. Ketertarikan antropologi terhadap kehidupan beragama manusia inilah yang kemudian memunculkan disiplin antropologi agama. Dalam hal ini, antropologi memandang bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Selanjutnya, antropologi berusaha mengkaji hubungan antara agama dengan berbagai peran atau sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai ilmu yang membahas tentang manusia, antropologi memiliki nilai penting untuk membantu memahami agama yang dianut oleh manusia, terutama memahami bagaimana manusia memahami, menginterpretasi, dan mengaplikasikan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga yaitu poin C, tokoh-tokoh sosiologi antropologi dalam Islam. Yang pertama, tokoh-tokoh sosiologi, yaitu ada Ibnu Khaldun, sejarawan dan bapak sosiologi Islam. Ini berasal dari Tunisia. Ia keturunan dari Yaman dengan nama lengkap Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan. Namun ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Nama populer ini berasal dari nama keluarga besarnya Bani Khaldun. Yang kedua yaitu ada Hasan Hanafi. Hasan Hanafi dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo. Berasal dari keluarga musisi. Pendidikannya diawali pada tahun 1948. Tamat pendidikan tingkat dasar dan madrasah sanawiyah Khalil Agha, Kairo dalam waktu 4 tahun. Semasa itu telah mengikuti berbagai diskusi pemikiran Ikhwan al-Muslimin dan tertarik pada pemikiran Sayyid Qutb tentang keadilan sosial dan Islam. Sejak itu ia berkonsentrasi kepada pemikiran agama, revolusi, dan perubahan sosial. Ketiga yaitu ada Ali Syariati. Ali Syariati anak pertama dari Muhammad Taqi dan Putri Zahra. Lahir pada 24 November 1933 di sebuah desa kecil di Kahak, yaitu di Desa Mazinan, pinggiran kota Mashhad dan Sabzafar, Provinsi Khorasan, Iran, dengan nama kecil Muhammad Ali Mazinani. Ali dilahirkan di rumah kakeknya dari pihak ibu. Menurut beliau, Kunjaraningrat, dalam menentukan dasar-dasar dari antropologi Indonesia, kita belum terikat oleh suatu tradisi sehingga kita masih dapat memilih serta mengkombinasikan berbagai unsur dari aliran yang paling sesuai yang telah dikembangkan di negara-negara lain dan diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan di Indonesia. Karya-karyanya yang telah diterbitkan antara lain Atlas Etnografi Sedunia, terus Pengantar Antropologi dan Keseragaman dan Aneka Warna Masyarakat Irian Barat. Kedua yaitu tokoh-tokoh antropologi. Yang pertama yaitu Kunjaraningrat. Kunjaraningrat lahir di Yogyakarta pada tahun 1923. Beliau lulus sarjana sastra bahasa Indonesia Universitas Indonesia pada tahun 1952, mendapat gelar MA dalam antropologi dari Yale University Amerika Serikat pada tahun 1956 dan gelar doktor
Antropologi dari Universitas Indonesia pada tahun 1958. Menurut beliau, Kunjaraningrat dalam menentukan dasar-dasar dari antropologi Indonesia, kita belum terikat oleh suatu tradisi sehingga kita masih dapat memilih serta mengkombinasikan berbagai unsur dari aliran yang paling sesuai yang telah dikembangkan di negara-negara lain dan diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan di Indonesia. Karya-karyanya yang telah diterbitkan antara lain Atlas Etnografi Sedunia, terus Pengantar Antropologi dan Keseragaman dan Aneka Warna Masyarakat Irian Barat. Yang kedua yaitu ada Parsudi Suparlan. Profesor Parsudi Suparlan adalah seorang antropolog nasional, ilmuwan sejati yang berjasa menjadikan antropologi di Indonesia memiliki sosok dan corak yang tegas. Berbagai disiplin ilmiah yang tak lain adalah karena pentingnya penguasaan teori. Menurut beliau, Parsudi Suparlan, antropologi merupakan disiplin ilmu yang kuat karena pentingnya teori, ketajaman analisis, ketepatan metodologi, dan tidak hanya sekedar menguraikan data. Selain itu juga pentingnya pemahaman yang kuat yang mengenai konsep kebudayaan dan struktur sosial.